banyak perantau-perantau di luar sana yang iming-iming pengen kerja ke luar negeri, tiba-tiba ujungnya di mana? Di Kamboja. Dan aku yakin ada beberapa dari kalian, maybe most of you guys know apa yang kejadian dari Kamboja. Soalnya itu udah bukan jadi rahasia umum. Itu sekarang sudah menjadi rahasia umum. Kamboja, apa itu? Kenapa? Ada apa yang terjadi di Kamboja? Cuman bagi beberapa yang belum tahu gitu ya Kamboja, basically orang dipaksa jadi admin judol, disiksa, dari gaji, terus ujung-ujungnya pulang ke Indo jadi apa? Masuk ke peti mati, organnya, ginjalnya, segala udah diambilin. Ini aku kasih beberapa stok aku kaget. Bentar. Itu boleh dimasukin, Raven mencoba untuk kaget, padahal tidak kaget. Terserah lah, silakan lah. Jangan nanti dibilang ini podcast palsu, fabricated gitu. Padahal enggak ya. Tapi ya silakan masukin. Itu cuma tadi soalnya. Ya terserah lah. Ya, soalnya tadi aku lagi kagetnya lagi ngupil ya, lagi ngorong. Lagi kaget. Aku kasih stok kaget buat editor ngedit. Oh. Oke, nama aku adalah William. Aku seorang Business Development Manager di perusahaan real estate di sini. Dan aku sebelumnya adalah seorang Construction Project Manager di Australia sudah lebih dari 10 tahun. Halo, saya Raymond Harrison. Saya sekarang kerja sebagai AI Engineer di Singapura. Sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Kita ini podcast bagi orang-orang yang mau merantau atau bagi orang-orang yang sudah berantau atau siapapun yang mau mendengarkan cerita kita. Ayo grab kopi kalian masing-masing. Kita ngopi merantau, kita ngobrol santai sambil ngopi. Kita ngomongin tentang Kamboja. Flow ngopi merantau. Oke, jadi gue ada dengar beberapa cerita nih. Buktinya juga di YouTube banyak. Auto bisa dicari juga. Ini ada ibu-ibu nangis, anaknya dibawa di peti mati gara-gara iming-iming kerja ke Kamboja dan organnya ditarikin. Ada jahitan di perutnya kalau nggak salah di sini. Pas dilihat ternyata di autopsi ginjalnya udah nggak ada, apanya udah nggak ada. Kenapa itu? Kok bisa kejadian itu? Aku bakal cerita beberapa ceritanya yang aku dengar-dengar dari beberapa orang lah ya. So pernah ada kasus antara specifically langsung tuh orang kerja di Kamboja, job description-nya langsung di Kamboja, atau ada juga beberapa orang yang iming-imingnya kerja di Thailand, kerja di Vietnam, kerja di China, kerja di negara-negara di dekat di atas sana, ujung-ujungnya berujung di Kamboja. Ada juga. Dan tahu salah satunya, Koko kan salah satu ownernya Visualverse Global. Kita tuh punya editor. Maksudnya Auto bukan? Bukan. Visualverse Global Editor. Oh ya udah editor ngomong videonya aja. Visualverse Global. Maksudnya ngomong aja si A gitu atau apa? Ya udah ngomong aja si A lah. Bukan berarti bener loh ya. Cuman dia tuh pas kerja, dia tuh ngomong dia kan jurusan perfilman. Dia tuh dapat job offer buat jadi kayak semacam direktur perfilman apalah. Padahal dia baru graduate. Dia baru kerja. Terus dia dapat peluang di Vietnam. Jadi ya seorang yang ngedireksiin film gitulah, semacam gitu. Jadi direktur dia tuh film resign di tempat semacam direktur film, cuman nggak tahu ya kalau pangkatnya direktur atau enggak. Soalnya nggak mungkin nggak sih direktur baru lulus di Vietnam. Nah dia kan fresh grad. Jadi dia tuh resign, dia cabut ke Vietnam, dia kerja. Terus pas dicabut, oh ya udah, congrats gitu ya awalnya Koko ya. Congratulations, lo dapet peluang yang lebih bagus, kita support. Oke gitu ya. Kita ya oke aja. Udah kita oke aja. Lo denger nih cerita-cerita Kamboja, di mana ada orang iming-imingnya kerja di Thailand, gak jadi kerja di Thailand, dimasukin ke bis, ujung-ujungnya ngelewatin border, naik bis selama 5 jam atau 6 jam, gak tahu berapa jam. Terus begitu buka maps, HP-nya diambil, gak bisa telepon ini, gak bisa telepon itu, ujung-ujungnya di Kamboja. Jadi apa? Jadi admin judol. Udah jadi admin judol, disiksa, disetrum kayak gimana ini pun itu. Ada yang kabur, ada yang gak kabur. Yang sempat kabur bercerita, yang gak kabur ya gitu. Udah disetrum, jarinya dipotong, pecut, disiksa, dari gaji. Pas udah nggak bisa kerja itu orang digebukin apalah ini itu, sampai dia nggak bisa kerja. Wah ini orang udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa ngasilin kita duit. Yang ada malah keluar terus buat makan, buat ini, buat itu. Gimana nih? Ya udah, biar si orang ini semuanya kita pakai, kita eksploitasi, kita ambillah organnya, kita jualin organnya. Udah kita jualin organnya, pas nyampe tuh badannya ke Indo udah mati. Ngomong-ngomong overdosis lah apalah, ternyata pas dicek tuh pas di autopsi ginjalnya hilang, ininya hilang, itunya hilang. Itu kejadian. Makanya Koko tuh nanya, wait a minute, dia baru lulus jadi direktur film, larinya ke Vietnam.
Koko nggak tahu gaji dia berapa, cuman Vietnam dan Kamboja itu sangat berdekatan. Makanya Koko tuh nanya cewek Koko, Kamboja sama Vietnam deket gak sih? Iya deket. Oh iya deket ya. Koko chat lagi di grup, si A aman gak sih? Jangan-jangan lari ke Vietnam tiba-tiba end up di Kamboja. Iya kali, dia baru lulus jadi video editor, terus tiba-tiba kerja sebagai film direktur kan? Hah? Beneran? Ini beneran gitu ya? Is Jadi, this true? balik lagi ke apa yang kita selalu katakannya, if it's too good to be true, it probably is ya. So the thing is, Koko nggak tahu, Koko juga belum, Koko nggak ada kabar lah ya dari dia atau kayak gimana pun itu. But on the way, jujur dalam hati kecil Koko juga, Koko lumayan worried gitu ya. Soalnya Koko nge-view pegawai-pegawai Koko, tim Koko sendiri juga bukan cuma sebagai pegawai, sebagai temen sendiri gitu loh. Kita culture-nya juga udah kayak, ya udah kerja, di luar kerja ya udah kita ngopi bareng-bareng. Terus kita kadang-kadang main molek bareng-bareng. Koko sama Alto dulu sering sempat mau main molek bareng dulu. Kita ngopi, terus kita sharing-sharing aja pengalaman kita. Lu mau belajar bisnis, mau belajar apa, silakan Koko support. Koko sih tipe orang yang gitu loh ya. Bukan tipe orang lu kerja aja bagi gua, bikin gua tambah kaya. Enggak, kita support. Makanya Koko lumayan kayak skeptik gitu loh, kayak ini orang bakal aman gak sih, ini orang kenapa? Koko tanya lah di grup, dia aman gak sih? Gue denger banyak nih cerita-cerita kayak begini. Ada yang ngomong aman lah, nggak masalah lah. Ya udah, dan I'll just leave it there gitu ya. Entahlah apa yang terjadi. Cuman Koko belum pernah dengar kabar. Koko belum ada kabar lagi dari dia. Ya moga-moga si A aman lah di sana. Moga-moga emang kerjanya tambah bagus di sana dan emang dia jadi direktur film. Lanjut lagi ke cerita, ada orang kerja ke Thailand, iming-iming kerja ke Thailand jadi koki. Udah iming-imingin jadi koki, digaji 10, nggak tahu loh, 10, 15, 20 juta lah per bulan kalau nggak salah. Kerja di mana? Nggak tahu, di hotel atau di restoran atau apapun itu, Koko juga nggak tahu. Dia nggak punya pengalaman sebagai koki. Dia nggak punya gelar sebagai chef atau gimana pun itu, nggak pernah ngambil kuliah permasakan. Tiba-tiba ke Thailand digaji 20 juta sebagai koki. Koko kayak, oke, maybe menurut dia ya kerja keluar negeri emang gajinya lebih besar. Cuman kalau misalnya lihat minimum wage Thailand tuh berapa gitu ya, gaji UMR Thailand 337 sampai 400 baht per hari, Sama dengan berarti 9.700 sampai 11.800 Thai baht per bulan. Berarti let's say hitung 10.000 lah ya. THB tuh IDR lah, langsung IDR lah. oke, kita ambil minnya di tengah-tengah lah ya. Di tengah-tengah 9.700 sampai 11.000 sekian itu 10.000. So basically 5 juta. Ya 5 juta. Berarti UMR Thailand tuh 5 juta. Kalau UMR Thailand tuh 5 juta, mirip-mirip sama UMR Jakarta. Terus dia tiba-tiba nggak punya pengalaman, nggak pernah kuliah masak dan lain-lain, jadi koki gajinya 20 juta. Wah, too good to be true dong, ya nggak sih? Cuman ada kemungkinan itu orang tuh percaya. Begitu dia nyampe Thailand, jadi masukin ke minibus, terus HP-nya dan lain-lain, paspornya semua diambil. Udah disita tuh paspornya dan lain-lain, dimasukin ke bis. Katanya ya for security purpose atau apapun itu, dia dibawa setir. Begitu dia dibawa setir, lama banget. Dia bingung, ini gue masih di Thailand atau gue di mana? Kenapa gue nyetir? Gue disetirin sama orang ini lama banget. Terus sampai sempet iming-iming, kalau nggak salah dia sempet nge-cross border. Dan dia juga kayak bingung lah, ini ngelewatin portal border apaan ini? Kenapa tiba-tiba gue ngelewatin portal border? Begitu gue melawatin border, tiba-tiba iming-imingnya dia nyampe. Dia ngelihat sekitar, dia nanya-nanya teman sekitar, wah jangan-jangan gue ada di Kamboja. Terus dia tuh ternyata dimasukin ke satu rumah, ada orang yang bersenjata juga di depan yang ngejaga pintunya. Udah masuk, dia disuruh kerja. Kerjanya jadi apa? koki. Bukan jadi koki. Bukan jadi koki, jadi admin judol. Begitu dia jadi admin judol, dia tuh pernah cerita sempet kayak disetrum lah, inilah, itulah. Sampai orang mati depan dia aja ada gitu ya. Udah orang mati depan dia ada dan lain-lain. Masuknya gimana? Gara-gara orang udah nggak bisa kerja nih, apa yang diambil? Ya organnya diambil, dijual lagi. Dan ada juga hospitalnya di Kamboja yang menerima praktek seperti itu, anehnya. Ilegal Ada ya. juga rumah sakitnya sepertinya ilegal. Sepertinya ya jelas Sepertinya. ilegal. Jelas ilegal. Dari mana sepertinya ilegal? Rumah sakit yang kong kali kong sama orang seperti ini ada-ada aja di Kamboja gitu loh. Katanya sih begitu. Jadi gara-gara dia pikirinnya udah mulai nggak beres, entah gimana pun dia berhasil kabur tuh dari rumah yang ada orang bersenjata itu. Udah kabur, dia datang ke orang rumah setempat. Dia minta pinjam HP, dia telepon orang tuanya. Sampai pas di tempat yang di tempat yang bersenjata, orang-orang yang HP disita itu, ada beberapa kali sekali itu dia tuh dikasih HP-nya, suruh telepon orang tuanya. Suruh telepon orang tuanya tuh ngomong, aku nggak apa-apa, sekarang aku lagi kerja di restoran. Cuman kadang-kadang mamahnya tuh sempet ngomong di videonya kayak semacam, aku ngeliat
Anakku tuh biasa kalau misalnya keluar negeri kirim-kirim foto, jalan-jalan, makan sama teman, senang-senang. Cuman mukanya tuh dilihat dari mukanya tuh nggak seneng gitu. Cuman dia ngomong dia tuh nggak apa-apa, jangan khawatir ya ma, aku lagi di Thailand, aku lagi kerja. Mungkin itu ada pressure-nya di belakang, ditodong senjata atau apapun itu, suruh nge-reassure mamanya biar dia tuh nggak dicariin di rumahnya. Jadi mamanya ya udahlah, mungkin dia lagi capek lah, habis kerja capek kayaknya, makanya dia agak murung dikit. Mereka kayak semacam preparasi dan lain-lain ini tuh udah banyak, termasuk memberitahu teman-teman dan orang tua kalau misalnya mereka tuh aman, padahal enggak. Terus ujung-ujungnya udah nggak ada kabar lagi, mamahnya nyariin kayak gimana, dia sampai ke ke polisi lah, ke apalah, ke inilah, sampai dicari tuh, ditelusurin, ternyata badannya nggak ditemuin di Thailand, badannya ditemuin di Kamboja dengan kondisi yang aneh, ginjalnya udah hilang, organnya udah hilang. Nah itu dia, itulah beberapa kisah dari Kamboja. Jadi aku juga mau ngasih tahu beberapa tips dan beberapa alasan kalau kerja luar negeri dan lain-lain, apa aja hal-hal yang harus diperhatiin sih biar hal-hal kayak gini tuh gak keulang. 1, dari gaji minimum. 2, dari gelar kalian. 3, dari visa yang benar atau enggak. Kalau misal kalian masih kerja di daerah Southeast Asia yang gaji minimumnya segitu-segitu, terus kalian gak punya gelar, gak punya ini, gak punya itu, tiba-tiba dipanggil ke mereka, lu mikir aja gitu ya. Di Thailand orang berpendidikan, yang lu gak perlu bayar segitu, cari kerja tuh ada. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya mereka gak perlu ngeluarin banyak modal untuk nge-ekspor orang dari Indonesia ke Thailand, kenapa mereka gak hire di Thailand sendiri aja gitu loh? Seorang koki yang udah pernah kuliah masak, digaji Thailand dibanding kalian harus bayar tiket pesawat, ini itu. Belum izin kerjanya dan lain-lain, itu kan keluar duit lagi ya. Kalau misalnya mereka harus ngeluarin duit buat ngeimpor orang dari Indonesia, kenapa nggak nge-hire dari Thailand sendiri aja? Apalagi orang yang tidak punya jurusan koki atau ya kerjaan-kerjaan kayak gitulah. Kalau misalnya di lokal emang nggak bisa nih nemu orang dan SDM-nya lumayan gimana ya, tidak memandai lah sama role-nya. Impor dari negara lain kasih gaji lebih masuk akal. Cuman contoh kalian Australia harus kali ya. Australia kan butuh nurse. Iya, contohnya ceritanya. Australia. Butuh perawat. Jadi mereka bayar perawat sangat besar. Dari mana? Dari Indonesia, dari mana-mana gitu. Cuman kalian punya nggak kualifikasinya? Punya nggak gelarnya? Kalau kalian udah pernah sekolah ngambil kursus buat ngerawat, terus di Australia belajar lagi untuk menjadi perawat dan ngambil kayak setidaknya sertifikat lah ya, kayak diploma atau apa buat nursing, itu masuk akal. Soalnya kalian emang punya sertifikat. Cuman kalau misalnya kalian nggak punya sertifikat sama sekali, tiba-tiba langsung di hire, gaji nggak perlu ngeluarin modal apa-apa, kayak is it too good to be true? Ya, it might probably is. Sesuatu yang too good to be true, it might probably is. Lagi ya. If it's too good to be true, it probably is. Nah, jadi di sini juga ada cerita kasus ya yang aku baru dengar beberapa hari yang lalu, di mana Amerika Serikat ini nyita aset seseorang orang Kamboja namanya Chen Tze. Dia pemilik dari Prince Holding Group, di mana dia menyita aset sebesar berapa? Sebesar US dollar 15 billion. US dollar. 15 billion ini berapa? 15 miliar US dollar. Betul, miliar kan? Dalam bentuk Bitcoin. Kenapa disita? Soalnya menurut Amerika ini dia adalah sekarang dia melakukan the biggest scam of the century katanya. Dia bikin skema-skema investasi di Kamboja yang menurut Amerika ilegal, dan ini menyangkutkan banyak rakyat-rakyat Amerika juga yang tertipu gitu. Jadi orang Amerika ini mau nyari orang ini, si Chen Tze ini ada di mana gitu. Tapi Chen Tze ini juga katanya sih diprotek sama pemerintah Kamboja. Nah, di balik bisnis Chen Tze ini ya kita nggak tahu legal atau enggak sekarang, tapi dia orang yang sangat kaya, dia punya private jet dan lain-lain. Apa mungkin bisnis model di balik Chen Tze ini ya orang-orang yang dipaksa untuk nge-scam-scamin orang, nipu-nipu orang dengan iming-iming kripto dan lain-lain gitu, yang mungkin akhir-akhirnya juga organnya diekstrak gitu, kita nggak tahu. Jadi ini lagi diselidiki ya. Aku kurang tahu banyak tentang kasus Chen Tze ini ya, tapi ya itu dengar-dengar kemarin dari TikTok ya. Tapi ya berhati-hatilah sama Kamboja kali ya. Ya bukan cuma Kamboja, bisa aja advertisement-nya ke Thailand tiba-tiba nyampainya di Kamboja, kan bisa ya itu. Koko punya temen dari Kamboja sih? Bukan temen, dia mantan housemate Koko. Nah, aku juga punya beberapa. Temen kosan Koko lah dulu. Dan kebetulan
dia punya ternak buaya. Papanya ternak buaya deh. Buat apa itu? Buat ya kulitnya dijual lagi, kayaknya sih gitu. Itu yang Koko pernah dengar. Cuman Koko tahu papanya punya ternak buaya. Salah satu watchlist kedua, ini di Australia juga banyak kejadian. Apalagi yang kerja-kerja di farm dan lain-lain, dieksploitasi. Kenapa? Tidak punya valid visa atau overstay di visa. Jadi kalau misalnya kamu pengen kerja ke luar negeri, kamu harus benar-benar make sure kamu tuh punya visa sebelum kamu nyampe. Dan visa itu tuh ngasih kamu work entitlement. Work entitlement tuh ya entitlement kerja. Ya pokoknya kamu harus punya visa yang punya work entitlement. Kalau misalnya kamu pakai turis visa tiba-tiba ke Australia, cari kerja, cash on hand atau kayak gimana pun itu, dan kamu dapat duit, iya dapat duit. Cuman kamu nggak punya work entitlement. Sekali bosnya ngeksploitasiin kamu lah, inilah, itulah, dikerja paksa, nggak digaji dan lain-lain. Kamu nggak punya proteksi sama sekali. Lu mau ngelapor ke ombudsman, ke Fair Work Ombudsman juga ya, aku nggak digaji, lu pakai visa apa? Lu kan nggak boleh kerja, kenapa lu kerja? Yang ada lu yang dideportasi. Jadi banyak juga orang-orang yang kabur nih ke Australia atau kayak gimana. Mereka nggak punya valid visa, nggak punya work entitlement, cari kerja, ujung-ujungnya malah dieksploitasi sama bosnya. Bukannya dapat duit, malah kerja paksa gitu loh. Ada juga di sini. Balik ke kayak kamu pernah dieksploitasi di episode manapun ini, kerja ilegal di Australia ya. Koko cuma punya work entitlement ya. Masalah Koko dengar cerita-cerita gini tuh dari teman-teman Koko sendiri. Ada yang dieksploitasi. Kedua, kalau misalnya kamu mau kerja ke luar negeri dan lain, make sure lu punya visa yang proper, yang punya entitlement kerja. Kalau nggak punya, banyak orang-orang di luar sana, di Australia juga, meskipun negara maju kayak gini, yang mau ngeeksploitasiin kamu. Entah diapain, gaji nggak dibayar, atau paspor diambil kah, atau kayak gimana pun, bisa aja itu. Nomor 3, selain visa. 3, jangan serahkan paspor pada siapapun. 4, verifikasi. Ya, itu aja. Verifikasi kontrak dan visa kerja. 5, waspadai rekrutmen online atau lewat teman. 6, kenali banyak tanda bahaya di lapangan. Rekrutmen online dan lewat teman itu tuh salah satu source yang lumayan bagus untuk mendapatkan kerja di sini. Kerjaan yang Koko sekarang dapat di sini aja, Koko tuh dapat dari teman. 7, pelajari tanda-tanda scam center. 8, gunakan jalur resmi untuk bekerja di luar negeri. Ya silakan kalau kamu mau expand 1. Let's say jangan Itu bukan explanation. Jangan serahkan Justru paspor. referral dari teman bisa-bisa aja dapat. Bagus. Ciri-ciri scam center. Kompleks dijaga bersenjata, kawat berduri, kamera CCTV, pekerjaan yang berubah-berubah dari deskripsi awal, ancaman kekerasan jika ingin keluar, proses berangkat aneh, tawaran pekerjaan terlalu bagus, lingkungan kerja mirip penjara. Itu kan Kamboja ya, yang barusan Koko jelasin. Kalau misalnya, ini kan Koko lebih ngebahas, kalau kamu pengen kerja ke luar negeri, apa aja yang harus diwaspadain supaya tidak ya kejadian Kamboja keulang lagi. Cek agen dan perusahaan tujuan. Ya, agen dari perusahaan tujuan. Hati-hati dengan permintaan uang. Kenali negara tujuan beresiko tinggi, contohnya Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina bagian selatan, Malaysia, UAE, Qatar, Arab Saudi, Polandia, Hongaria, Rumania. Oh ya, UAE juga kok pernah dengar cerita. UAE yang dikerja paksa, iming-iming, kerjanya kayak gimana, tiba-tiba ya ekspektasi tidak sesuai realita, malah jadi slave. Ingat nomor darurat di negara itu. Kalau HP-nya disita gimana? Ya jangan kasih HP ke orang. Nih, poin nomor 3 itu, jadi poin nomor 3 adalah cek agen pekerjaan kamu dan cek perusahaan yang kamu bakal kerja itu di mana. Biasa kalau misalnya Koko tuh dapat rekrutmen job dari Seek, dari LinkedIn dan lain-lain, biasa setelah Koko interview sama dia dan dia cocok sama Koko, mereka tuh bakal ngabarin kliennya dia tuh dari perusahaan apa. Dan Koko juga pasti boleh nanya dong, emang perusahaannya perusahaan apa? Pas Koko nanya perusahaan apa, dia kasih tahu ke Koko research perusahaannya perusahaan legit atau enggak. Ada ABN-nya kah? Ada ACN-nya kah? ABN itu Australian Business Number, ACN itu Australian Company Number. Jadi company-nya harus register. Harus perusahaan terdaftar ya, jangan perusahaan gak jelas. Perusahaannya harus terdaftar di ASIC. ASIC itu tuh Australian Security Investment Commission. Ntar commission atau center ya? ASIC tuh merek sepatu. Poin nomor 3 adalah make sure perusahaannya yang Anda kerja dan agent employer kamu yang kamu dapat pekerjaan itu tuh legit company. Kalau itu perusahaan Australia, cari di Google
di ABR register atau di ASIC, which is Australian Securities Investment Commission. Kalau perusahaan itu tuh emang legit, mereka punya ACN, mereka punya ABN atau ACN. Jadi ABN dan ACN, ABN itu Australian Business Number, ACN itu Australian Company Number. Company itu tuh entitas berbeda dari orang. Jadi kalau misalnya aku William, business number atas nama William. Jadi liability-nya gak limited. Kalau misalnya kalau misalnya company itu punya nomor ACN. ACN itu tuh limited liability. Perseroan terbatas seperti ya PT. Jadi limited liability itu tuh kalau misalnya kamu kena suatu kenapa nama aku mah nggak apa-apa. Aku kan entitas namanya William Harrison, seorang toll trader yang punya ABN. ACN itu tuh company number tuh dimana aku punya entitas berbeda. Aku memegang saham entitas itu. Jadi kalau misalnya entitas itu tuh kenapa-kenapa, ya nama aku nggak kenapa-napa gitu loh. Itu entitas berbeda, itu asik. Pokoknya seorang company itu harus punya either that lah, harus punya salah satu dari itu. Dan harus registered bisnisnya dan emang jelas bisnisnya. Kamu research bisnisnya, kalau misalnya jelas dan agentnya juga emang jelas, bisa dibilang green flag. Cuman waspadain dengan 2 poin yang tadi barusan aku ngomong sebelumnya. Jadi ya research lah agentnya dan company-nya. Research matang-matang sebelum kamu iyahin. Jadi beberapa tanda-tanda yang kita tadi udah sebutin ya. Kalau tawaran pekerjaan terlalu bagus, pikir ulang. Kalau proses berangkatnya aneh, pikir ulang. Kalau lingkungan kerjanya dijagain senjata, barbed wire, pikir ulang. Kalau pekerjaannya tiba-tiba berubah, pikir ulang. Kalau ada sistem skor dan hukuman, pikir ulang. Jadi pastikan semua lewat jalur resmi, visa, kontrak kerja. Jangan pernah serahkan dokumen pribadimu ke siapa-siapa, paspor, HP. Benar-benar cek legitimasi dari perusahaan tersebut. Dan if it's too good to be true, it probably is ya. Kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi nyata, kayaknya nggak nyata deh gitu ya. Jadi sekian dari kita, kami dari Ngopi Merantau. Kita mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Yang subscribe, amin cepat kaya. Amin cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.